Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab tentang pembahasan ibadah di fasal tentang toharoh, bersuci. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita masih membahas tentang istinja atau istijmar, adab di dalam istinja dan istijmar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, beberapa adab-adab telah kita sampaikan ketika beristinja atau beristijmar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sampaikan bahwa di antara adab tersebut adalah tidaklah merupakan kewajiban, tidaklah merupakan keharusan untuk cebok, baik itu cebok dengan air ataupun cebok dengan selain air, itu setelah buang air, buang angin, perlu kita sampaikan hal tersebut, karena kebanyakan manusia atau orang-orang mereka memahami hal ini, yaitu terkadang ketika hendak berwudu mereka terlebih dahulu cebok terlebih dahulu, cebok atau cebok setelah buang angin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya angin yang dikeluarkan dari dubur bukanlah najis, nah ini merupakan bentuk dispensasi, walaupun aromanya itu sangatlah bau atau tidaklah sedap, namun ketahui merupakan keringanan dalam Islam, tidak menjadikan angin tersebut yang keluar dari dubur itu terhitung najis, Nah tentunya ada perkara yang berat, sesuatu yang sangat memberatkan apabila angin yang keluar dari dubur tersebut
ya, atau disebut dengan kentut. Nah, ini terhitung najis. Ini sangat memberatkan, ya. Namun kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, alhamdulillah, ya, kentut ini tidaklah dijadikan sebagai najis walaupun dia berbau, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan tidak mengharuskan, ya, untuk mencuci dubur, ya, ketika keluarnya angin ini, ya, tidak diwajibkan untuk mencuci dubur ketika keluarnya angin, demikian, atau setelah buang angin, kecuali apabila bersamaan dengan keluarnya angin itu ada cairan atau ada kotoran yang keluar, ya, maka yang seperti ini tentunya wajib untuk dibersihkan, ya, karena itu adalah najis. Adapun hanya sekedar angin saja, ya, maka tidak ada kewajiban untuk beristinja atau cebok. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya, la na'lamu fi hadza khilafan, ya, kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan pendapat, ya, maksudnya tidak ada kewajiban untuk, ya, istinja. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, laisa fir rihi istinja'un fi kitabillahi wala fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, innama alaihi alwudu'u. Tidak ada dalam buang angin itu kewajiban istinja, ya, baik itu dalam kitab Allah Al-Quran, begitu juga tidak juga ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Sesungguhnya hanyalah diwajibkan berwudu atasnya. Wa an Zaid bin Aslam fi qaulihi ta'ala, dari Zaid ibnu Aslam tentang firman Allah Ta'ala, itu dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, apabila kalian bangkit menuju salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Idza qumtum minan naumi, ya, apabila kalian bangkit dari tidur, walam ya'mur bi ghairihi, dan Allah tidak memerintahkan dengan selainnya. Fadalla ala annahu la yajibu, maka hal itu menunjukkan bahwasanya tidaklah wajib untuk istinja, ya, dari angin, keluarnya angin. Wali annal wujuba minasyar'i, dan dikarenakan kewajiban itu termasuk pensyariatan. Walam yarid bil istinja'i huna nassun wala huwa fi ma'nal mansusi alaihi. Tidak ada dalil di sini untuk, ya, beristinja. Tidak juga, ya, dalam makna yang disebutkan dalam dalil. Li'annal istinja'a innama syuri'a li'izalatin najasati. Dikarenakan istinja itu atau cebok itu sesungguhnya disyariatkan hanyalah untuk menghilangkan najis. Wala najasata hahuna, tidak ada najis, ya, di sini, demikian. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya. Jadi tidak ada kewajiban, ya, untuk cebok, ya, ketika buang angin, ya, ketika buang angin, karena memang tidak ada najis, ya, dan angin itu bukanlah najis, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, walaupun kita katakan, ya, aromanya tidak sedap, ya, atau aromanya mengandung najis, demikian, ya, atau aromanya sama dengan najis, ya, tapi tidaklah, ya, angin itu dikatakan najis. Coba bayangkan, ya, bila ternyata angin itu najis, ya, coba bayangkan banyak yang harus dicuci, mulai dari pakaian, ya, pakaian bawah yang dipakai itu yang terkena dengan angin, ya, tentunya seseorang ketika dia buang angin itu mengenai, ya, celananya, baik itu celana dalamnya ataupun celana yang lainnya. Begitu juga barangkali pakaian atasnya, demikian, seperti itu. Begitu juga mungkin badannya. Begitu juga barangkali hidungnya, karena yang mencium, ya, aroma tersebut, ya, itu banyak terkadang, ya, bahkan orang yang buang angin itu menciumnya, orang sekitarnya kadang menciumnya. Kalaulah najis,
luar biasa, begitu banyak yang harus ya dicuci, demikian. Nah, disinilah ya kemudahan Islam ya tidak menjadikan angin itu ya angin yang keluar dari dubur itu sebagai najis, walaupun dia beraroma najis, demikian. Wallahu taala a'lam. Begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah wajib ya untuk beristinja sebelum wudu, ya tidak ada keharusan demikian ya. Tidaklah ada keharusan demikian. Nah, kita dapatkan kebanyakan manusia menyangka demikian ya, itu harus ya cebok dulu sebelum berwudu, demikian, cebok dulu sebelum berwudu, padahal ya tidak ada sesuatu pun najis yang keluar ya. Berbeda halnya apabila ada najis yang keluar ya, baik itu najis yang keluar dari arah depan ya, seperti air seni, madhi, wadi, demikian, atau dari arah belakang seperti cairan dan kotoran, demikian. Maka ya kalau ada najis maka wajib untuk ya dibersihkan, cebok ya, istinja atau istijmar. Kalau tidak ada maka tidak ada kewajiban, demikian ya, seperti itu. Nah, kalau seseorang dia yakin bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang keluar, baik itu dari jalan depan maupun jalan belakang, langsung dia berwudu, maka itu tidak mengapa baginya. Tidak boleh bagi seseorang itu ya memaksakan dirinya, memperberat dirinya, atau memerintahkan orang lain untuk berwudu, untuk istinja atau cebok sebelum berwudu, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahui bahwasanya ya wudu itu adalah ibadah yang tersendiri, cebok juga ibadah tersendiri. Tidak mengharuskan untuk ya melazimkan, ya itu digandengkan, ya demikian. Nah, wajib bagi orang yang mengharuskan demikian itu menghadirkan dalil tentang syariat tersebut, ya. Jadi istinja itu ibadah yang tersendiri, kemudian wudu itu ibadah yang tersendiri. Maka tidak boleh menggabungkan dua hal, ya. Dua hal ini bila tidak ada sebabnya, demikian ya. Tadi kita katakan berbeda halnya apabila ada seseorang yang dia keluar ya najis dari arah depan maupun dari arah belakang. Nah, seperti itu ya. Walaupun ya sebagian ulama, ini perlu kita sampaikan, sebagian ulama ya tidak mewajibkan ya untuk cebok terlebih dahulu ya ketika buang air besar, kemudian dia berwudu, demikian ya, karena bisa jadi dia cebok belakangan. Nah, seperti itu. Namun Allah taala alam, ini pendapat yang kurang tepat ya, karena bersuci dari najis merupakan kewajiban ya, sebagaimana bersuci ya dari hadas juga merupakan kewajiban ketika hendak melakukan sholat, demikian ya. Wallahu taala alam ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, apabila seseorang yang baru saja dia buang air besar atau buang air kecil ya, maka boleh baginya untuk dia melakukan istijmar, yaitu membersihkan ya kotoran yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, kubul maupun dubur, itu dengan selain air. Boleh baginya, mencukupkan dengan itu saja, itu dibolehkan ya, cukup ya, tanpa harus dia membersihkan dengan air setelah itu, demikian. Namun apabila dia melakukan pembersihan ya dengan air setelah melakukan istijmar, jadi melakukan istinja yaitu cebok dengan air ya, setelah istijmar cebok dengan selain air ya, maka ini adalah afdol. Ini adalah afdol dan itu lebih baik, demikian. Bila mencukupkan dengan salah satunya, contohnya hanya
istijmar saja, yaitu cebok dengan selain air, ya, atau istinja saja, cebok dengan air, maka ini cukup insyaallah taala, mencukupi, ya. Namun perlu diketahui kalau dinyatakan kalau seandainya dikasih opsional, yaitu pilihan manakah yang paling afdol, maka yang paling afdol adalah istinja, yaitu cebok dengan air, ya, karena itu lebih bersih insyaallah taala, demikian, ya. Tapi penggabungan keduanya itu lebih afdol, ya. Contohnya seseorang karena tidak mendapati air, lalu dia ya cebok dengan selain air yang suci, demikian, cukup baginya. Namun setelah itu, ya, contohnya setelah dia sholat, setelah dia setelah dia bisa contohnya menggunakan atau memakai pakaiannya kembali, seperti contohnya dia khawatir kalau dia kebetulan contoh ini, ya, dalam satu kasus seseorang masuk ke dalam WC, ternyata karena dia terburu-buru, kalau bahasa kita kebelet begitu, ya, ternyata ya setelah dia buang air besar ataupun kecil, ternyata dia tidak mendapatkan air, keran tidak hidup, air dalam ember tidak ada, ya, atau tidak ada air pun dalam wadah. Dia mengira bahwasanya di situ ada air, demikian. Maka tentunya agar pakaiannya tidak terkena najis ketika dia memakainya kembali, ketika dia beranjak dari WC tersebut, maka dia harus cebok dengan selain air, contohnya, ya, boleh dengan tisu yang dibawanya, atau setidaknya dengan apa saja yang itu bersih, ya, katakanlah dengan tisu, ya, atau dengan kertas yang ada di bawahnya, contohnya seperti itu. Nah, setelah itu, ya, setelah dia bersih, maka silahkan dia menggunakan atau memakai kembali pakaiannya, celananya, ya, bagi laki-laki contohnya. Lalu dia bergerak untuk mencari air, membersihkan, ya, kloset tersebut, demikian. Lalu dia pun cebok kembali dengan air. Maka cebok kembali dengan air ini bukanlah sebuah kewajiban, hanya saja dia merupakan, ya, sesuatu yang lebih afdol, ya, untuk lebih sempurna, demikian. Tapi cukup dengan selain air tersebut, apakah dengan tisu atau dengan kertas, demikian, ya, sudah cukup baginya. Memang apabila memang telah benar-benar bersih, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, baik, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini untuk menyempurnakan, dan insyaallah taala, ya, pada waktu mendatang juga kita akan sempurnakan, ya, sebagian penjelasan tentang, ya, qada hajah, ya, yaitu buang air, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Insyaallah taala kita akan sempurnakan pada waktu yang akan datang, pertemuan yang akan datang, ya. Demikian pula sebagian sunanul fitrah kita akan sebutkan, ya, untuk menyempurnakannya insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin bertanya. Silahkan kirimkan pertanyaan itu ke nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ada pertanyaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari Bandung ingin bertanya, apakah boleh menanyakan arti mimpi? Apakah hukumnya? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu untuk dibedakan antara mimpi yang baik atau mimpi yang buruk, ya.
perlu dibedakan antara mimpi yang baik dengan mimpi yang buruk. Ya, bila mimpi tersebut ya bisa diprediksi baik, maka silahkan cerita. Ya, namun apabila mimpi tersebut diprediksi buruk, maka sebaiknya jangan cerita. Ketahui karena sesungguhnya terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mimpi itu bagaikan burung, ya, mimpi itu bagaikan burung, ya. Terjadinya mimpi tersebut adalah dengan menceritakannya. Jadi ketika menceritakannya seperti hinggapnya burung tersebut, dan itu bisa terjadi demikian. Ya, ini sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam kitab diriwayatkan oleh salah satu ashabus sunan demikian. Ya, demikian oleh karenanya ya hendaknya dipilah, ya hendaknya dipilah dan dipilih. Bila ingin menceritakannya pun itu hendaknya menceritakannya kepada orang yang punya ilmu, ya, punya ilmu seperti ilmu syar'i, ya, atau orang yang bagus sehingga nanti akan menafsirkannya dengan tafsir yang bagus, ya, demikian. Jadi harus dipilih, dibedakan terlebih dahulu antara ya prediksi baik atau buruknya mimpi tersebut. Bila ternyata prediksinya buruk, sebaiknya nggak usah cerita, karena kita khawatir, ya, kita khawatir dengan cerita malah itu akan terjadi demikian. Nah, seperti itu. Bila prediksi baik, maka silahkan cerita demikian. Bila tidak diketahui ini baik atau buruk, maka pastikan bila ingin menceritakannya untuk mendapatkan ya apa makna mimpi tersebut, maka silahkan cerita kepada orang yang punya ya ilmu agama, yang cerdas, yang ahlul ilmi, ya, orang yang punya ilmu agama, sehingga nanti akan menafsirkan dengan tafsiran yang baik. Nah, seperti itu, ya. Demikian. Jadi berhati-hati dari menceritakan tentang mimpi, ya. Bila mimpi tersebut mimpi yang baik, maka ceritakan, karena insya Allah Ta'ala mudah-mudahan itu akan terjadi. Bila mimpi itu buruk, maka sebaiknya bahkan jangan cerita, jangan ceritakan, ya. Demikian. Sedikit kita akan memberitahu bahwasanya mimpi itu ada 3 berdasarkan sabda Nabi SAW. Pertama adalah mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada umumnya mimpi dari Allah ini adalah baik, ya, maka ceritakan demikian. Seperti contohnya mimpi masuk surga, ya, mimpi mendapatkan harta, ya, mimpi ya menikah atau menikah lagi. Nah, seperti itu mimpi yang baik, ya. Baik, kemudian adalah yang kedua adalah mimpi buruk, mimpi dari syaitan. Nah, pada umumnya adalah buruk, ya. Ya, seperti contohnya, ya, dan ini kebanyakannya demikian, hal-hal yang buruk, hal-hal yang terkadang ini menjijikkan, ya. Contohnya ini mungkin, ya, berzina demikian. Oleh karenanya mimpi basah, yaitu berhubungan badan, ya, dengan lawan jenis yang bukan pasangan hidup kita yang syar'i. Nah, itu datang dari syaitan, ya. Al-hulmu minasyaitan, ya, ihtilam, mimpi basah itu dari syaitan, demikian, ya. Demikian. Kemudian mimpi yang jelek-jelek, seperti contohnya terbakar rumah, kecelakaan, wafatnya orang yang dicinta, maka sebaiknya jangan cerita. Jangan ceritakan. Demikian, ya. Kalau kita mendapatkan mimpi dari syaitan, maka meludahlah ke sebelah kiri kita, tapi pastikan tidak ada orang di sebelah kiri kita, lalu kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, ya. Berta'awud. Nah, seperti itu. Nah, kalau mimpi buruk jangan cerita, tapi malah melakukan preventif, yaitu dengan meludah ke arah kiri, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mimpi yang disebut dengan haditsun nafsi, yaitu mimpi karena ceritanya hati atau keinginan hati terhadap sesuatu, ya. Sebelum tidur biasanya seseorang itu, ya, biasanya orang yang mimpi yang disebut dengan bunga mimpi ini, ya,
atau bunga tidur ini, ya, itu biasanya sebelum tidur orang tersebut mengingat-ingat sesuatu, menginginkan sesuatu, demikian. Atau ada sesuatu yang terjadi lalu terbawa mimpi. Nah, ini disebut dengan haditsun nafsi. Dan itu bisa baik bisa buruk, demikian. Nah, kalau baik maka ceritakan, kalau buruk jangan ceritakan, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum pulsa darurat yang ditawarkan salah satu provider SIM card, ya Ustaz? Mereka memberi pulsa 5.000 dan ketika kita isi ulang, ya, maka mereka memotong pulsa kita sebanyak 7.000. Jazakumullahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum yang seperti ini? Bisa diprediksi para ahli ilmu dalam fikih muamalah seperti ini mereka akan berbeda pendapat. Ada barangkali yang mengatakan ini adalah bentuk riba. Ya, barangkali ada yang mengatakan ini bentuk riba. Kenapa? Karena hutang pulsa 5.000 akan dipotong dengan, ya, akan dibayar dengan pulsa 7.000, demikian. Ini hutang yang menarik keuntungan. Nah, seperti itu ya, hutang yang menarik keuntungan, demikian. Ya, maka bisa jadi mereka akan berpendapat demikian, ya. Jadi pendapat pertama ini sangat potensi, ya, muncul, ya, dari kasus seperti ini. Ini termasuk, ya, hutang piutang yang menarik keuntungan. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang menarik keuntungan, maka ini salah satu dari bentuk-bentuk riba, demikian. Baik, kemudian yang kedua, bisa juga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ini boleh-boleh saja. Ya, ini boleh-boleh saja. Dan saya condong kepada pendapat ini. Ya, kenapa? Dengan syarat, ya, dengan syarat sebelum terjadi transaksi ini, ya, sebelum terjadi transaksi ini sudah diketahui bahwasanya, ya, penawaran pulsa tersebut 5.000 itu akan dibayar 7.000. Ya. Yang seperti ini, ya, ini adalah bentuk jual beli, bukan hutang piutang. Hanya saja, ya, ini jual beli dengan cara terhutang. Ya. Ini jual beli dengan cara terhutang dan akan dibayar nanti, ya, di waktu ketika mengisi ulang dengan nilai yang sudah ditentukan. Contoh, ya, barangkali seperti ini, ya, pihak provider dari SIM card itu menawarkan, ya, bahwa bila ingin mendapatkan pulsa dalam kondisi kosong, ya, menggunakan pulsa 5.000,
ya, maka nanti akan dipotong ya dari ya pulsa yang baru diisi menjadi 7.000. Nah, ini bentuk merupakan bukan hutang piutang, tapi ini bentuk jual beli, namanya barter. Ya, barter. Itu barter pulsa. Di awal itu 5.000, kemudian nanti dibayar itu dengan 7.000, demikian. Pertanyaannya, bukankah ini namanya jual beli barang ribawi termasuk riba, ya, atau jual beli termasuk ribawi karena dia adalah sejenis namun dengan berlebih? Maka kita katakan, ya, perhatikan dulu apa objeknya, apa objek jual beli. Kita katakan di sini adalah pulsa, bukan uang. Ingat, yang sedang dijual ini, dijual belikan adalah ini pulsa, bukan uang, yaitu jasa, ya, pulsa untuk bisa digunakan untuk apa namanya komunikasi dan seterusnya, ya, demikian. Senilai 5.000, dan 5.000 itu ya bukanlah ya uang, tapi adalah nilai pulsa. Ingat, nilai pulsa berbeda dengan nilai uang. Pertanyaan kita, yang diberikan oleh pihak provider dalam hal ini uang atau pulsa? Pulsa. Kalau pulsa itu bukanlah barang ribawi. Adapun uang, betul, ya, jumhur ulama berpendapat itu adalah barang ribawi. Begitu juga pemotongan, ya, yang 7.000 tadi ketika mendapatkan 5.000 dipotong dengan 7.000, ini uang atau pulsa? Jawabannya adalah juga pulsa, demikian. Andaikan pun uang, itu tidak mengapa pula, ya. Oke, kita katakan ini adalah pulsa, maka kita katakan ya ini adalah pulsa yang dibayar dengan pulsa, demikian. Namanya barter pulsa. Mendapatkan pulsa, ya, akan dibayar dengan pulsa. Hanya saja pulsa yang pertama, ya, itu adalah 5.000, kemudian nilai pulsa 5.000. Kemudian yang kedua adalah 7.000. Ingat, ini barter yang seperti ini, tapi barternya tidak kontan, tapi nanti. Ustadz, ini kan sejenis. Iya, yang sejenis, yang ribawi apabila dibarter dengan tidak kontan, itu adalah bila barang-barang ribawi. Sementara pulsa bukan barang ribawi. Ketahui, ya, barang-barang ribawi itu, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itu ada 6. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati, emas dengan emas, perak dengan perak. Nah, kedua hal ini adalah ya alat tukar. Oleh karenanya para ulama, jumhur ulama, mereka ya mengkiaskan seluruh alat tukar yaitu mata uang yang bisa menjadi alat tukar itu dikategorikan emas dan perak. Kemudian wal burru bil burri, ya, yang ketiga adalah ya biji merah dengan biji merah, wasyairu bisyairi, ya, gandum dengan gandum, kemudian watamru bitamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. 4 sisanya ini adalah bahan makanan pokok, sehingga para ulama mereka mengatakan, ya, mengkategorikan semua bahan makanan pokok yang bisa ditimbang, ditakar dan disimpan itu termasuk ya keempat hal ini, demikian. Maka kewajibannya adalah ya sawaan bisawain, mislan bimislin, harus sama senilai dia, demikian. Kemudian ya dan biadin, kontan dia, demikian. Hadis riwayat Muslim, demikian. Nah, adapun pulsa bukan alat tukar, ya. Pulsa bukanlah alat tukar. Tidak ada orang beli, contohnya beli bawang, ya, itu dengan pulsa, demikian. Tidak ada orang contohnya beli emas dengan pulsa, ya. Tidak ada orang contohnya ya beli makanan, ya, nasi bungkus dengan pulsa, tidak ada. Kalaupun seandainya ada, maka ketahuilah ini barter namanya, ya.
pulsa bukanlah sebagai alat tukar, bukan juga sebagai bahan makanan, sehingga dia bukan barang-barang ribawi. Maka ya pendapat yang kuat wallahu taala alam, ini bukanlah dia riba. Wallahu a'lam. Ya. Yang benar itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun berdasarkan ilmu yang sampai kepada kita bahwasanya ini pendapat yang kuat wallahu taala alam. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, saya minta saran. Saya saat ini bekerja di suatu tempat, alhamdulillah gajinya lumayan. Tapi kadang saat waktu sholat ada meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Load kerjanya juga lumayan. Ya, jadi saat ini saya tak pernah lagi ikut kajian offline. Apakah saya harus keluar, Ustaz? Bismillah. Saya nggak berani ya untuk mengatakan Anda harus keluar, tidak. Kalau keluar nanti saya dituntut pula untuk bisa menghadirkan pekerjaan ya untuk Anda ini ya. Tapi saya cuma bisa memberikan ya masukan dan saran ya. Carilah pekerjaan ya yang tidak mengganggu ibadah kita. Ketahui bahwasanya rezeki kita udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf kita katakan, kalaupun kita tidak kerja, tapi ini adalah tentunya tercela. Karena seorang mukmin bukanlah pemalas dan bukanlah ya orang yang meminta-minta menggantungkan ya hidupnya dengan orang lain, bertumpu kepada orang lain, tidak. Kalaupun seandainya tidak kerja, maka seorang hamba itu akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Surah Hud ayat 6. Tidak ada makhluk yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya, demikian. Dan kata Nabi SAW, inna nafsan lan tamuta hatta tastafi rizqaha. Sebuah jiwa itu tidak akan mati sampai dia mengambil semua rizkinya. Jadi selagi hidup ya dia akan dapatkan rizkinya ya. Maka ambil rezeki dengan cara yang baik, yang halal lagi baik. Yang halal pastikan caranya zatnya halal, kemudian caranya halal. Yang baik adalah caranya, zatnya baik dan caranya baik. Di antara cara yang baik tersebut adalah tidak mengganggu ibadah kita, demikian. Nah, seperti tidak mengganggu ibadah kita. Nah, seperti itu. Nah, maka jangan sampai ya sebab untuk mendapatkan rezeki yaitu bekerja itu mengganggu ibadah kita. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. Maka ini yang menjadi obsesi kita, ibadah. Walaupun bekerja itu adalah ibadah, tapi memilih pekerjaan ya yang halal lagi baik ya itu sebuah kewajiban ya yang tidak bertentangan dengan kewajiban asal yaitu ibadah, demikian. Sementara pekerjaan ya cara untuk mendapatkan rezeki itu banyak, demikian. Baik ya, bukan berarti penjelasan saya ini mengharuskan Anda keluar dari pekerjaan, tapi pandai-pandailah untuk memanage waktu. Nah, demikian ya.
Contoh ketika meeting, waktu sholat tiba, maka apa? Ajak semua orang untuk sholat. Ustadz, di sana ada orang kafir, izin untuk bisa sholat. Ya, sampaikan kepada mereka, maaf, izinkan saya untuk bisa konsentrasi, ya. Saya tidak bisa konsentrasi untuk bisa ngikuti meeting ini ketika masuk waktu sholat, izinkan. Mudah-mudahan setelah ini saya akan memberikan ide yang terbaik. Begitu. Jadi orang-orang sekitar kita edukasi, termasuk teman kerja kita, pimpinan kita, bawahan kita, rekan kerja kita, demikian. Kita edukasi, ya, bagaimana ya dengan mendekatkan diri kepada Allah itu bisa ya memberikan percepatan bagi kebaikan dunia. Nah, seperti itu. Salat, kata Allah, ya, kata secara syar'i, maka itu akan memberikan manfaat dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat adzan itu hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Ya, ayo mari salat, kemudian ayo mari menuju kemenangan. Karena memang salat itu membawa kemenangan. Sampaikan itu kepada mereka. Nah, seperti itu. Beri edukasi itu. Demikian, ya. Begitu juga ketika sedang kerja, masuk waktu sholat, maka agar menjadi bagus pekerjaan berikutnya, maka kerjakan dulu sholat. Nah, seperti itu. Berikan edukasi kepada orang sekitar, ya, siapapun mereka, pimpinan kita, atasan kita, bawahan kita, rekan kerja kita, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dimisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikanlah dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Kembali kami sampaikan bahwasanya ya, donasi pembebasan lahan ini sudah ditutup karena sudah terpenuhi. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairah kepada para seluruh donatur yang telah sukarela yang menginfakkan hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ya Anda semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan Anda, harta Anda, keluarga Anda, dan menjaga Anda dalam kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kami masih membuka peluang ya kepada kaum muslimin seluruhnya untuk berdonasi ya pembangunan Masjid Al-Muwahhidin ya, walaupun barangkali belum disampaikan ya informasi lengkapnya tentang hal ini, maka kami tetap membuka ya untuk berdonasi, demikian ya. Jadi infak yang masuk ke rekening yang sama ini akan diarahkan untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, demikian ya. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Baik, semoga informasi ini ya bermanfaat dan semoga Anda termotivasi untuk melakukan kebaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.